Formasi dari Al-Ghurrar itu berdasarkan sesuatu yang ada di As-Suluk. Saya akses As-Suluk itu, terus kemudian ketemulah dengan satu redaksi yang menetapkan bahwa ya Ba'lawi itu adalah ya keluarga Jadid itu sendiri, gitu kan. Nah, sehingga kan mula-mula kita itu ngomong As-Suluk itu kan yang Anda pernah kirim ke saya kan, Abdullah itu kan. Nah, cuma kan persoalannya Abdullah yang ada di sana itu ya tidak ada hubungan dengan Ba'lawi kan gitu kan. Ya oke lah gitu kan, secara perontaannya kita kan begini. Oke lah As-Suluk di sana terlepas apa namanya ada dalam kurung atau tidak ada dalam kurung, yang jelas Abdullah yang ada di sana itu gitu kan tidak ada hubungan dengan Ba'lawi kan gitu kan, tidak ada hubungan dengan Ba'lawi. Nah terus kemudian dari si Al-Ghurrar ini kasih petunjuk bahwa oh enggak, bahwa Abdullah yang ada di sana itu Jadid itu ya bersaudara dengan Ba'lawi, ya ada hubungan, buktinya dengan As-Suluk yang halaman yang lain gitu kan, di mana di sana menceritakan. Tampilin besarin Bang Jerman, redaksinya kayak gimana itu Kang Ruhi itu. Sampai hampun mau motong. Coba dibaca. Iya kan di As-Suluk di sini itu kan di sini kan. Qala Syekh Al-Janadi gitu kan. Al-Janadi kata dia gitu kan, Pitarihi dalam tarikhnya di babha dia menceritakan terkait apa namanya itu sesuatu. Ini sebenarnya rancu, putar-putar rancu juga ini. Tapi saya nggak rancu dulu ke sana gitu. Saya anggap saja sepakat dulu bahwa di sana itu di As-Suluk itu di babha ada menceritakan tentang Ba'alwi gitu kan, Ba'alwi. Nah, maka saya akses kan ke As-Suluk itu. Nah, pas saya akses itu ketemu dengan tag yang ini nih. Nah, di As-Suluk itu saya ketemu dengan tag ini. Apa yang tadi disebutkan itu ternyata ada di sini kan? Coba dibaca. Abu Hasan Abi, intinya itu Abi Alwi Ali kan ya. Apalagi yang atas itu. Sebentar. Paragraf berapa? Yang atas kan ya, sebentar. Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi kan. Nah, dan Hasan bin Muhammad bin Ali ini tuh siapa? Ali ini itu adalah orang yang punya karomah. Ketika dia bertahiyat itu Nabi menjawab salam, ya kan? Ini di atasnya kan ada penjelasan, di bawahnya itu kan ada penjelasan kan. Wa minhum Ali bin Ba'alawi kan, karena kathirul ibadah, yang mana di antara karomahnya itu dia pakola apa namanya itu mata tashhadu qala assalamu alaika ayuhan nabi, maka dia itu tidak akan pernah berhenti membaca assalamu alaika ayuhan nabi sampai kemudian Nabi itu menjawab salam kan. Nah, ketika kita ngomong karomah itu nggak asing toh, cerita ini itu adanya di Ali Kholi Qasam kan, Ba'lawi kan? Iya. Iya kan? Nah, berarti orang ini itu akan dipahami oleh saya sementara waktu yang disebut di sini itu adalah Ali Kholi Qasam Ba'lawi Habib. Betul gak? Iya. Nah, tadi disebutkan bahwa saudara daripada apa namanya sepupu lah ya, atau satu keturunan dengan Jadid. Di sini kan dijelaskan tuh. Iya.
Bahwa dia ini masih saudara atau keluarga atau sepupu dengan Jadid yang pernah kami sebutkan sebelumnya kan gitu kan, yakni di teks yang Anda kirim ke saya itu yang Abdullah itu di sana kan udah dijelaskan gitu kan. Nah, berarti nih saya langsung kesimpulan kan, berarti Abdullah yang dimaksud Jadid yang kita sepakati di As-Suluk itu punya saudara para Habib itu, ya enggak? Dengan dalil halaman yang ini, dalilnya, buktinya Ba'alawi itu bersaudara dengan Jadid itu ya diisbat nih dengan teks yang ini, gitu kan? Karena karomahnya sama, gitu kan? Bisa assalamualaikum. Nah, dijawab oleh nunggu jawaban dari Nabi kan. Nah, intinya saya meyakini bahwa Abdullah yang ada di As-Suluk yang di halaman yang ini nih, mana yang halaman yang ini adalah termasuk Ba'alwi, gitu kan? Nah, cuma kemudian saya diingatkan oleh malaikat, gitu kan? Diingatkan oleh malaikat bahwa kata seorang malaikat itu, siapa yang disebutkan di yang tadi saya tampilkan pertama itu, yang punya karomah apa? Dijawab salamnya oleh Rasulullah. Dijawab salamnya oleh Nabi. Kita tracking kan namanya, ada Ali itu kan, Ali Ba'alawi kan. Nah, di dalam kitab Tabaqatul Khawas di sana menceritakan tentang biografi orang tersebut. Ternyata biografi orang tersebut itu yang bisa jawab salam kepada Nabi itu adalah orang yang wafatnya nih, di sini kan ada yang orang yang wafatnya itu tahun 720. Ya. Ente kan mengharapkannya abad 7 kan ya? Enggak, mengharapkannya saya abad ke 5 supaya sama dengan Ali Holi Kosam. Oh iya. Ternyata tidak ya. Ali Holi Kosam kan abad 5 kan, 5 maju ke 6. Nah, berarti si sosok yang diceritakan di Al-Janadi yang halaman yang tadi saya sebelum menampilkan ini bukanlah Ali Holi Kosam yang dimaksud oleh Ba'alawi itu. Ya karena di sini dijelaskan bahwa dia ini si yang punya kesaktian dijawab salam oleh Nabi itu adalah orang Ba'alawi yang matinya abad ke 720. Nih kan, li bid'i wa isrin wa sab'imi'ah itu 700, isrin itu 20, 720 Hijriah. Ya. Nggak sinkron kan? Nah, berarti kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Oh, berarti oleh Ba'alawi ini si tokoh yang diceritakan di As-Suluk ini tuh yang si keluarga Jadi ini yang bergelar Ba'alawi ini, dia ambil, dia akui sebagai keluarganya dia dan dikasih gelar Ali Holi Kosam oleh mereka. Oke, wes paham. Oke, sip, dah. Nah, terus kemudian pertanyaan gini, Kong. Kenapa dari mana keluarga Jadid itu punya julukan Ba'alwi? Ya kan nggak ada seperti Ba'alawi loh. Kalau Ba'alawi kan enak. Yakni ada Alwi bin Ubaidillah. Alwi ini dijadikanlah marga gitu kan. Ba'alwi. Nah, Jadid apa? Harusnya kan Ba'jadid. Kenapa Ba'alwi? Dari mana gitu kan? Kalau bukan dari kami para habaib, ya kan? Nah, maka jawabannya itu bahwa Jadid ini kan di sini kan dijelaskan kan tuh ada penjelasan kan bahwa keluarga Jadid itu masyhurun bisyarif.
pihak Dromot bahwa mereka itu masyhur sebagai asyraf, sebagai sadah, sebagai Alawiyin kan gitu. Nah, Ya. oleh karena keluarga Jadid ini masyhur sebagai keluarga Al-Alawi, Alawi ya, bukan Alwi, bukan Al-Alawi, Alawiyin gitu kan. Ya. Nah, maka dia digelari Al-Alawi karena dia ini masyhur sebagai asrof, sebagai duriyah Nabi. Karena dia kebetulan juga orang Yaman, yang dimana di Yaman itu ketika bercakap itu ada awalan ba, maka disebutlah Ba'alawi. Itu Oke, paham. sehingga disematkanlah kepada keluarga Jadid. Jadi keluarga Jadid itu penyematan Ba'alawinya itu karena dia dipahami sebagai Al-Alawi. Karena dia kebetulan orang Yaman, pakailah ba. Nah, maka teori ini menggugurkan daripada teorinya Rumel Abbas yang menyatakan bahwa kenapa keluarga Jadid bergelar Ba'alwi, karena si Jadid ini saudaranya si Alwi dan masih keturunan si Abdullah, dan si Abdullah atau si Ubaid ini punya anak yang paling populer di antara anak yang lainnya kan Bisri, Jadid sama Alwi kan. Nah, Basri, di antara Basri, ketiga Basri. anak ya Basri. di antara ketiga anak ini yang paling populer itu adalah Alwinya. Nah, maka si bapak ini menggunakan nama anak yang paling populer sebagai acuan. Nah, kan julukan Abu Alwi itu kan julukan Abdullah sebenarnya, bukan si Alwinya, bukan. Jadi seperti Ustadz Jingong Halim punya anak Jaid, Bakar, sama Amar. Nah, ternyata si Amar ini lebih maju daripada si Jaid dan si Bakar. Maka Ustadz Halim ini akan digelari Abu Umar, Abu Amar gitu kan. Abu Umar. Nah, karena di Tarim itu Abu itu tidak begitu populer tapi diganti oleh Ba. Jadi Ba Umar gitu. Nah, berarti anak yang lain, anaknya si Jaid dan anaknya si Bakar itu menginduk kepada saudara yang populer itu. Nah, maka kata si Rumel itu, jadi si keluarga Jadid itu menginduk ke Alwi itu. Dibulak-balik. Luar biasa. Maka di sini itu menariknya itu berarti begini pembedahannya. Berarti mereka itu kejahatannya itu 3. Pertama, mencangkokkan diri bahwa mereka itu Abdullah yang dimaksud itu adalah keluarga mereka, itu 1. Terus kedua, setelah mengklaim Abdullah itu keluarga mereka, menggantikan tokoh Ali Ba'lawi yang keluarganya jadi sebagai Ali Qasam. Terus ketiga, merebut marga Ba'alwi yang tadinya miliknya Jadid, jadi dibalik Jadid yang menginduk kepada Ba'lawi itu. Habib Bukan hanya marga yang dicuri, tapi karomah. Nah, karomah. Paham kan ya? Paham banget. Seharusnya lawan yang memang pantas untuk dihadapkan dengan Rumel Abbas ya ente. Ya masalahnya kan si Rumel itu sekarang udah nggak bisa berakselerasi karena kan sudah dimonopoli oleh guru ente tuh. Ente udah lihat belum ini. saya debat sama Kori? Belum. Wah, ketinggalan ente. Gus Muda Halim ya. Kenapa Bang? Ya, Gus Muda Halim, nggak usah pakai Tengku ya. Pakai Muda aja. Ngapain pakai Gus? Kori gitu aja. Nah, Disapa dong tapi teman yang baru sebenarnya masuk ini. ya lanjut. Disapa dulu. Assalamualaikum, Gus Budrek.
sama Bang pemetik bunga. Assalamualaikum Bang pemetik bunga. Waalaikumsalam. Suaranya kecil banget, Bang. Tapi Ruhi Cenet, saya minta tolong ente menyampaikan ini jangan cuma sekali ini doang, beberapa kali lah, supaya teman-teman itu bisa hafal algoritmanya Mbak Alawi itu kayak gimana dengan dasar yang sampean jelaskan ini. Iya, tapi kan gini, Ustadz Dalim, ini kan pembahasan ini stepan, bukan step dasar, tapi harus menjelaskan kepada orang yang sebelumnya itu memahami bahwa Ba'lawi itu tersambung dari as-suluk itu. Iya, iya, iya. Nah, baru bisa saya jelaskan. Tapi kalau orang nggak memahami apa persoalan Ba'lawi dengan as-suluk, ya terlalu jauh membahas ini gitu. Iya, iya, betul. Harus 2 tahun dulu ya memahami ini ya. Ya setidaknya adalah orang yang sudah, ya kan itu di as-suluk udah ada Abdullah ini tuh gitu. Nah, itu udah enak lah menjelaskannya gitu kan. Tapi kalau orang cerdas itu bisa memberikan penjelasan kepada orang yang lain dengan cara yang simpel. Ya, sederhana tuh. Cuma secara kesimpulan gini Ustadz Ali. Secara kesimpulan ya, secara menyeluruh, bahwa kita tidak bisa memungkiri, kita ngomongnya itu data, dan data ini suaranya itu apa. Nah, kita nggak peduli sah atau enggak sah, yang jelas si as-suluk ini menyatakan bahwa Jadid itu adalah anak daripada atau keturunan daripada Ahmad bin Isa. Tapi yang lebih kompleksnya itu Jadid ini adalah anak secara manuskrip adalah anaknya Ahmad bin Isa secara langsung, tapi secara tahqiq dia itu bukan anak tapi cucu kan, karena ada Abdullah dulu kan secara tahqiq. Nah, terlepas daripada itu, yang jelas as-suluk berarti menyatakan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu adalah selain daripada 3 adalah 4, yakni Jadid ini atau Abdullah ini gitu kan. Itu sulit dipungkiri, itu sah, as-suluk menyatakan itu gitu kan. Nah, terus nanti kita masuk ke apakah pengisbatan yang ada di as-suluk ini sah secara syar'i kaidah nasab. Nah, di sini kita masuk ke konteks itu. Kalau menurut saya itu tetap tidak sah. Pertama, iya, kitab sejarah. Nah, pertama karena dalam kitab tidak bersumber. Al-Kaf itu kitab-kitab sejarah tidak masuk. Ya, selain daripada karena si as-suluk ini bukan kitab nasab, sekalipun dia seorang ahli nasab, dia kan tidak punya data dari mana dia mengambil sumber. Kok tiba-tiba setelah ini kita ngomongnya abad 7 kan, kok tiba-tiba abad 7 dari abad ketiga kok baru muncul di abad 7. Ini pun meskipun dia ahli nasab nih, si Al-Jundi ini, Al-Janadi ini tetap tertolak karena dia tidak bisa memarojekan dari mana dia dapat sumber gitu. Ya, dari mimpi. Temu Fakil Muqaddam. Assalamualaikum Bang Yasrudi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Jerman, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat bos. Sehat, Gus Salim King Kong, sehat Gus Salim. Banyuwangi salam. Wah, ditunggu-tunggu sama Yasrudi ini kemarin-kemarin Gus sampai. Oh, nggih, alhamdulillah. Mau dikasih paus.
Tapi di Bali sayang di Singkong. akunnya hilang yang level 26. Saya di Boleh, Bali. boleh kok. Kalau mau kirim paus nanti saya kirim nomor rekening. Ya udah DM aja saya DM. Benar, Emang aja saya benar. soalnya yang Kalau dikasih berita itu saya kebetulan nggak saya sampaikan, saya sampaikannya kepada kesempatan ini. Udah aja DM aja. Assalamualaikum warahmatullahi Benar di Singkong. Oke, DM aja saya saya, DM. catat ya. Saya kirim nomor rekening. Saya mau dawir. Iya, enggak dari aku udah niat dari dulu aku. Aku udah niat dari dulu aku. Aku di Bali sekarang aku, lama di Bali. Iya, tapi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, catet dah tuh, Kang Yusi. Itu nomor rekening saya tuh. Di bawah tuh nomor rekening BRI. Akun saya kenapa ya kok nggak bisa typing di bawah ya? Di semua koma nggak bisa baca. Itu apa nama sampean itu Sohib Mirbat sih. Iya, saya kan sekarang lagi menjelajah nih, menjelajahi keliling-keliling, mencari sosok Sohib Mirbat itu keberadaannya di mana, surah wal istifadohnya itu di mana. Saya lagi mencari. Sidratil Muntaha jawabannya itu. Masyhurnya di sono. Tuh Bang Yusi itu nomor saya, nomor rekening Yang saya dulu. lengkap sudah. Alamat saya perlu saya kirim juga. Dawir. Gimana Ya, Bang udah. Yusi, gimana nih kok ada niatan baik-baik ke saya ini, gimana ceritanya ini? Enggak, aku kan gini, lihatnya aku gini, Pak Dusari Bingkong. Ya. Kiai-kiai yang sering di istilah kayak kita gitu, kayak kalau saya mau kimat gitulah. Ya. Aku pasti dukung terus, gitu. Insya Allah gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Semoga dilancarkan rezekinya Bang Yusi ya. Ya, Pak. Amin. Allahumma amin. Tuh udah Banyak dicatatkan ibu nomor saya yang- tuh. Jadi ini saya pengen ngobrol ke teman-teman, kenapa kok saya jarang live. Yang pertama saya fokus untuk teman-teman Kabupaten Banyuwangi. Karena banyak sekali orang-orang yang ternyata masih awam tentang permasalahan ini. Karena untuk memahami perihal nasab ini benar-benar paling tidak dia nggak punya beban ekonomi yang terlalu berat. Itu yang pertama. Itu nomor satu itu. Ya. Nah, kalau pekerjaan sudah nyaman, dia bisa tuh fokus untuk ngurusin beginian. Tapi kalau sampai dia hutangnya banyak, untuk mencari uangnya itu masih susah, wah, urusan beginian nggak penting menurut mereka, yang penting duit, ya kan? Iya. Itu. Yang kedua, orang harus memiliki paling tidak dasar-dasar untuk mau menyelam ke dalam data-data yang seperti ditunjukkan Bang Ruhi Cenit ini. Kalau dasar udah tidak punya, ya paling tidak dia meraba tentang polemik ini dalam masalah yang gampang-gampang seperti video, mungkin penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman yang ngedit-ngedit itu udah cukup. Tapi kalau sampai masuk ke dalam perihal ini udah nggak nyampe beneran. Dua, harus memiliki kemampuan untuk paling tidak sedikit-sedikit bisa mengerti bahasa Arab begitu. Yang ketiga, karena mental. Ketika dia sudah ada keinginan ekonomi mapan, bisa bahasa Arab, ternyata dia ada hubungan baik dengan para Ba'alawi. Wais, susah wes. Sungkanismenya besar. Ngilang ya.
Susah. Jadi perihal amar ma'ruf nahi mungkarnya itu lemas. Amar ma'rufnya itu. Nahi mungkarnya itu lemas. Tidak setegas ketika dia berada di posisi muhibbin dulu gitu. Ahlan, Masya Allah, Bang Satria, Mas Al